Bapa, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami melihat anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ketika kami bisa melalui hari demi hari dan kami bisa bernafas, ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu mendengar kebenaran-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau menjaga hati dan pikiran kami untuk boleh diterangi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menuntun tiap langkah kami, membawa kami kepada kebenaran-Mu, dan ajar kami untuk dapat menjadi pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini, jam ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-13. Jika Bapak Ibu sudah membukanya, saya akan membacakan buat kita semua. Lukas pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat 12, Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah tulisan, seorang hamba Tuhan menceritakan pergumulannya. Saudara, hamba Tuhan ini mengalami sakit kanker atau kanker. Dokter menyarankan dirinya untuk menjalani pengobatan kemoterapi. Bapak Ibu, dia bergumul cukup lama. Saudara, dalam pergumulannya dia memutuskan untuk melakukan pengobatan herbal atau pengobatan tradisional. Sedangkan pertimbangan kemoterapi hanya mencegah kondisi tubuhnya tidak parah, tanpa jaminan bahwa kemoterapi bisa menyembuhkan penyakitnya secara tuntas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu berjalan, bulan demi bulan dia lalui, sampai 7 bulan lebih keadaan itu berjalan dengan baik. Terus sampai 2 minggu yang lalu, tiba-tiba telinga kanannya sakit. Saudara, di telinganya mendenging dan mendadak hampir tuli telinganya. Saudara, dia pergi ke dokter THT. Dokter itu menyarankan untuk MRI ulang. Hasilnya ada sel kanker menginfiltrasi telinga kanannya. Jaringan lain yang terpapar
kanker pada waktu yang lalu mengalami peningkatan ukuran tumor. Bapak Ibu, dia merasa sedih dan sebagai manusia dia mengalami apa yang disebut dengan ketakutan. Saudara, dalam kondisi seperti ini tidak ada pilihan lain. Saya harus menjalani kemoterapi dengan sebuah pandangan rohani. Dia berpegang pada pengharapan akan kasih karunia Tuhan Yesus. Saudara, ia berkata bahwa anugerahnya pasti cukup untuk hidup saya, bahwa dia akan menguatkan saya dalam keadaan paling lemah sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan hamba Tuhan ini tidaklah mudah. Kita tahu bahwa penyakit kanker belum ada obatnya sampai hari ini. Siapa manusia yang tidak takut ketika diperhadapkan pada penyakit yang demikian? Bapak Ibu, setiap kita pasti mengalami sesuatu yang membuat kita berpikir, kenapa saya bisa mengalaminya? Sudah menjadi pertanyaan, apa masalah kita hari ini yang sedang kita alami dan menjadi pergumulan besar dalam hidup kita? Saudara, apakah permasalahan itu menggoyahkan imanmu kepada Tuhan? Saudara, jika kita melihat masalah dari kacamata rohani adalah sebuah pencobaan yang Tuhan izinkan untuk semua orang alami agar hidup kita dekat kepadanya. Bapak Ibu, seringkali banyak orang melihat masalah sebagai sesuatu yang tidak baik. Saudara, namun kalau kita melihat sebagai anak-anak Tuhan, maka sebenarnya masalah itu bertujuan supaya kita hidup makin dekat kepadanya. So, menarik, ternyata bukan hanya kita yang mengalami pencobaan itu. Tuhan Yesus dalam bagian Alkitab kita juga mengalaminya. Surah firman Tuhan mengatakan di ayat 1a, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Surah kata penuh dengan Roh Kudus menunjukkan kondisi rohani seseorang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Saudara, ternyata seorang yang hidup dekat dengan Tuhan tidak menjamin dirinya terbebas dari pencobaan. Selama ini kita berpikir kalau orang rajin baca Alkitab, orang rajin berdoa, orang rajin ke gereja, itu berarti pencobaan itu lenyap dalam hidupnya. Saudara, ternyata tidak. Tuhan Yesus mengalami apa yang disebut dengan pencobaan yang berat. Awal pencobaan Tuhan Yesus dimulai ketika Roh Kudus membawanya ke padang gurun. Saudara, padang gurun bukan padang yang berumput hijau, artinya sesuatu yang indah. Padang gurun itu identik dengan suasana yang panas, tidak ada makanan dan tidak ada air. Waktu itu Tuhan Yesus baru saja menyelesaikan aktivitas rohaninya, yaitu puasa 40 hari. Saudara, tentunya padang gurun bukan berbicara sesuatu yang indah. Padang gurun ini berbicara tentang perasaan dia yang lapar, perasaan dia yang haus, dan di sana tidak ada makanan. Selama 40 hari bukan waktu yang singkat, apalagi puasa sudah pasti kondisinya sangat lemah secara fisik. Iblis tahu kelemahan daripada Tuhan Yesus. Untuk itulah dia memberikan pencobaan kepadanya. Pencobaan pertama di ayat yang ketiga, saya akan membacakan buat kita semua. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Sudah nampaknya si iblis bersimpati dengan keberadaan Tuhan Yesus yang sangat lapar. Sekali lagi saya katakan, iblis bersimpati dengan kondisi apa yang ada pada Tuhan Yesus. Iblis menyentil ego Tuhan Yesus dengan berkata, jika engkau anak Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu anak presiden, lalu ada orang menyentil harga diri Bapak Ibu, kalau kau anak presiden, apa yang kau bisa lakukan? Sudah pastinya dia akan menunjukkan kekuatannya. Mungkin pengawalnya akan disuruhnya untuk membawa dia atau menyuruh untuk melakukan sesuatu. Surah ini menunjukkan sebenarnya harga diri atau ego daripada Tuhan Yesus, di mana dia adalah anak Allah. Surah di sisi yang lain, perasaan lapar yang dideritanya juga menjadi bagian dari pergumulan Tuhan Yesus. So, iblis ingin Tuhan Yesus menggunakan kuasanya sebagai anak Allah dengan membuat batu menjadi roti.
So, namun Tuhan Yesus tahu iblis ingin mencobainya agar dirinya jatuh di tangannya. Sekali lagi, iblis ingin Tuhan Yesus jatuh di tangannya. Percobaan ini ditaklukkan Tuhan Yesus dengan mengutip firman Tuhan. Ayat yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. So, luar biasa. Dalam kondisi sangat lapar, dalam kondisi sangat lemah secara fisik, Tuhan Yesus sanggup mengatakan, manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Saudara, ini menunjukkan apa? Tuhan Yesus ingin melawan rasa lemah dalam dirinya. Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, tetaplah percaya dan bergantung kepada Tuhan. Roti melambangkan sebenarnya kecukupan. So, ada banyak hal di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami kekurangan, mungkin kita mengalami apa yang disebut dengan kesulitan demi kesulitan secara kehidupan hari lepas hari. Tapi yakinlah bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti. Artinya apa? Manusia seharusnya mengutamakan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Saudara, yang kedua, pencobaan kedua adalah ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Saudara, dikatakan di situ semua kerajaan dunia. Serupanya iblis tahu titik terdalam kelemahan manusia. Pertama, kalau kita lihat pencobaan yang pertama tadi, manusia tidak tahan lapar. Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu bisa tahan lapar? Mungkin kalau 1 hari tidak makan Bapak Ibu tahan. 2 hari mungkin Bapak Ibu tahan. Pertanyaannya, kalau seminggu bisa tahan gak? Kalau 40 hari bagaimana? Saudara, manusia gak tahan lapar. Manusia tidak tahan akan apa yang menjadi kekurangan dalam dirinya. Itu sebabnya timbul pemberontakan dalam diri manusia kepada Tuhan. Dari zaman ke zaman kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, manusia memberontak kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia ingin lebih dari apa yang sudah ada. Saudara, manusia tidak tahan lapar. Yang kedua, manusia mengejar apa yang disebut dengan kenyamanan. Itu sebabnya dalam kelemahan fisiknya iblis memperlihatkan Tuhan Yesus akan kemegahan dunia. Ditunjukkannya dengan berkata, semua kerajaan dunia. Perhatikan, semua kerajaan dunia. Bapak Ibu, saya melihat sebenarnya iblis ingin menarik Tuhan Yesus dari keterbatasan fisiknya sebagai manusia, melihat hal yang indah dari dunia. Saudara, akibatnya apa? Mengapa? Menjadi pertanyaan, mengapa harus semua ditunjukkan kepada Tuhan Yesus oleh iblis? Seluruh kemegahan dunia itu. Saya 7 dikatakan, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara, ternyata motif daripada iblis adalah supaya Tuhan Yesus menyembah kepadanya. Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, kadang-kadang pencobaan Tuhan Yesus ini kita alami. Kita pagi, siang, malam bekerja untuk mendapatkan apa? Harta. Saudara, harta itu kita pakai untuk apa? Bapak Ibu, pertama-tama pasti mencukupkan kebutuhan bulanan kita. Saudara, kalau kita melihat ada orang punya mobil, pasti kita pengen punya mobil. Orang punya rumah, kita pengen punya rumah. Sudah punya 1, pengen 2, pengen 3, pengen 4. Dan semuanya itu adalah kebutuhan duniawi kita. Tidak ada manusia yang tidak ingin. Itu sebabnya manusia berusaha mengejar dan mengejarnya. Saudara, inilah strategi iblis. Manusia dibuai dengan apa yang disebut dengan kebutuhan-kebutuhan secara jasmani. Kebutuhan jasmani bukan berupa makanan saja, tetapi kebutuhan jasmani juga melihat akan kemewahan hidup. Kemajuan zaman memang membawa hidup kita menjadi lebih baik. Saudara, namun kemajuan zaman juga membawa kita kepada hidup dengan konsumerisme, hidup dengan hedonisme, hidup dengan apa? Dengan bukan mencukupkan diri menurut kebutuhan, tetapi keinginan kita semakin hari semakin besar.
Bapak Ibu, saya kemarin membaca koran analisa. Bapak Ibu pasti mengenal seorang bernama Indra Kents. Dia seorang yang terkenal, masih muda, kaya, bahkan sering memamerkan kekayaannya. Saya juga sering melihat aplikasi yang bernama Binomo, sering muncul di HP saya. Ya, Bapak Ibu pasti kalau rajin buka HP pasti muncul aplikasi itu. Saudara, belakangan ini ternyata kepolisian memeriksanya dengan banyaknya laporan. Ternyata aplikasi ini bukan aplikasi resmi. Saudara, koran analisa beberapa hari yang lalu menyampaikan berita perihal Indra Kents, perihal penipuan investasi Binomo. Saya berani menyampaikan ini karena ini sudah dikorankan dan sudah ditetapkan jadi tersangka. Saudara, dengan penampilannya yang serba mewah, dia menawarkan investasi yang membuat orang cepat kaya. Siapa yang tidak ingin kaya? Semua pengen kaya. Hari-hari ini kita disuguhkan dengan banyaknya orang-orang kaya mendadak, masih muda cepat kaya. Saudara, siapa yang gak pengen seperti itu? Semua orang pasti pengen. Tapi pertanyaannya, apakah itu dilakukannya atas dasar kebenaran? Bapak Ibu, cepat lambat kita disuguhkan dengan apa yang kita lihat. Kita pengen sesuatu yang cepat, tetapi kita tidak melihat apakah caranya benar dan apakah itu diizinkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan pasti berjalan kepada kebenaran. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata kemajuan zaman tidak hanya membawa kita kepada sisi positif secara rohani, tetapi sisi rohani kita makin mundur dari Tuhan. Kita pelan-pelan mengganti firman Tuhan dengan apa? Dengan isi dunia. Saya menyadari secara pribadi akan beratnya untuk pagi hari bersaat teduh. Saya menyadari waktu mau tidur berdoa itu sesuatu yang sulit. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sudah lelah dan capek. Kadang-kadang doanya pun sesuatu yang rutinitas. Saudara, mengapa itu terjadi? Karena kehidupan kita sudah bergerak kepada rutinitas dan mungkin orientasi kita sudah bergeser dari orientasi kepada Tuhan menjadi orientasi akan dunia. Saudara, sadar tidak sadar hidup rohani kita makin mundur. Sadar tidak sadar kita makin jauh dari Tuhan. Saudara, iblis membuat kita menjadi seperti ini. Dan ini dialami oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin fokus hidupnya bukan kepada Allah, akan apa yang Tuhan ingin, karya keselamatan bagi manusia. Iblis ingin Tuhan Yesus di awal pelayanannya berganti dari kepada Allah kepada dirinya, menyembah dirinya. Dan kalau kita lihat firman Tuhan hari ini, ternyata dunia beserta dengan isinya ini sudah dikuasai oleh iblis. Bapak Ibu, dari awal kejatuhan, iblis itu memang dilempar ke dalam dunia. Saudara, ketika dia dilempar ke dalam dunia, dia mampu menguasainya. Karena dia adalah malaikat yang dengan segala kuasanya dia mampu mempengaruhi manusia. Sudah jelas iblis di atas manusia. Tapi satu yang dia tidak mampu memberikan dalam hidup manusia, yaitu apa? Sesuatu yang bersifat kekal. Saudara, manusia tidak punya kekekalan di dalam iblis ketika dia menjadi berpaling dari Tuhan. Tapi ketika dia fokus kepada Tuhan, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, namun dunia membawa kita menjadi berpaling kepada dunia beserta isinya. Lalu yang ketiga, kita lihat pencobaan apa yang dialami Tuhan Yesus. Ayat yang ke-9. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Saudara, bumbungan bait Allah ini digambarkan sebagai tempat yang paling tinggi. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ini sebuah pencobaan yang menguras adrenalin. Dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Apakah benar engkau anak Allah? Ayat yang 10, sebab ada tertulis,
mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita tidak sedikit orang mencela kita. Kamu orang Kristen, kalau Tuhanmu berkuasa, kenapa engkau miskin? Kenapa engkau susah? Kenapa hidupmu sulit? Lalu kita mulai mengalami apa yang disebut dengan keraguan iman. Saudara, bagi saya Tuhan Yesus juga demikian. Dia diperhadapkan pada situasi yang sulit. Kalau engkau benar anak Allah, jatuhkan dirimu, engkau pasti punya kuasa. Saudara, namun Tuhan Yesus tidak mau dijebak oleh si iblis. Itu sebabnya dia berkata kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Seolah-olah dia mau kata, enyalah iblis, jangan kau mencobai aku, sebab aku adalah Tuhan Allahmu. Saudara, ini kita bisa melihat di sini bahwa ternyata di dalam kehidupan kita bukan kehidupan yang mudah kita jalani. So, kalau kita lihat ayat 13 menarik di sini, saya akan membacakan buat kita. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Bapak Ibu, dia mundur, tetapi tidak sampai di situ. Dikatakan dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu tahu menunggu waktu yang baik? Sebenarnya ia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari kelemahan daripada Tuhan Yesus di mana dia bisa jatuh. Bapak Ibu, kalau kita lihat pada saat Tuhan Yesus akan disalib, di situ dia berdoa sampai mencucurkan darah dan air mata. Setelah itu menunjukkan bahwa sebagai manusia sebenarnya dia mengalami apa yang berat dengan beban yang penderitaan yang dialami. Bapak Ibu, kita juga sama sebagai pengikut Kristus. Mungkin ada banyak air mata, mungkin banyak kekecewaan, banyak kesulitan demi kesulitan yang kita alami. Tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudara, ada pelajaran rohani, 3 hal pelajaran rohani yang hari ini kita dapatkan. Yang pertama, Tuhan Yesus juga mengalami percobaan yang sama yang kita alami. Saudara, bahkan Tuhan Yesus mengalami yang lebih berat dari kita. Dia berpuasa 40 hari, kita tidak berpuasa 40 hari. Dan dia sanggup menang atas pencobaan itu. Yang kedua, iblis tahu kelemahan kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat firman Tuhan yang kita baca, itu adalah titik-titik di mana kita punya kelemahan. Manusia punya kelemahan karena dia nggak bisa tahan lapar. Manusia punya kelemahan karena dia nggak bisa melihat apa yang baik di dunia ini. Dia pengen mengejarnya sampai mendapatkannya. Apakah itu salah? Tidak. Tapi kalau fokus hidup kita hanya kepada apa yang ada dalam dunia, maka sebenarnya kita sedang menggantikan Tuhan Yesus dengan apa yang dunia miliki. Dan dunia ini menjadi milik iblis. Dengan demikian sebenarnya kita sudah menjadi pengikut iblis. Yang ketiga, ketika kita ingin menang dari pencobaan, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita, hiduplah dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa meninggalkan doa dan kita tidak bisa meninggalkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan, maka di situ sangat jelas ada rutinitas dalam kehidupan Tuhan Yesus yang tidak pernah dia tinggalkan, yaitu berdoa. Firman Tuhan mengatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus berdoa di sana. Lalu murid-murid mencari dia tahu tempatnya di mana. Saudara, itu berarti ada satu rutinitas yang tidak pernah ditinggalkannya, yaitu berdoa. Dia ingin mencontohkan kepada kehidupan kita bahwa doa adalah bagian hidup yang tidak bisa kita tinggalkan. Yang kedua, di dalam bacaan firman Tuhan kita hari ini, Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis. Saya ingin menunjukkan apa? Iblis tahu firman Tuhan, tapi kita anak Tuhan juga harus tahu kebenaran firman Tuhan.
sehingga kita bisa mengcounter setiap percobaan yang ada. Saudara, bagaimana kita bisa mengalahkan iblis kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan? Saudara, satu hal yang perlu kita percaya dan kita perlu lakukan, yaitu baca dan baca dan baca. Saudara, bukan hanya sekedar membaca, tapi berdoa agar Tuhan sanggupkan kita untuk melakukannya. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, kita perlu berdoa supaya Tuhan mampukan kita melakukan. Bapak Ibu, disinilah sebenarnya letak kekuatan kita. Meskipun iblis senantiasa mengganggu hidup kita, karena dia tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Saudara, kita bisa melihat di bagian yang akhir, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sebenarnya iblis sedang menunggu waktu yang baik, bagaimana kita bisa jatuh. Bapak Ibu, ada banyak orang jatuh mungkin dengan segala kelemahannya, tetapi Tuhan Yesus tahu kelemahan kita. Ketika kita berlutut di kaki Tuhan dan meminta pertolongannya, maka Dia akan menolong kita setiap saat. Mari kita kembali kepada Tuhan. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen, dan seberapa jauh kita mengenal Tuhan? Bapak Ibu, belum terlambat. Hari ini mulai dengan doa dan bacalah firman Tuhan, agar iman kita terus bertumbuh dan terus berkembang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Kami tahu kami bukan manusia yang sempurna, dan sering kali kami terjatuh. Hari ini Engkau sedang mengajar kepada kami bagaimana hidup dekat akan Tuhan, membuat kami kuat menghadapi pencobaan akan dunia ini. Tuhan, jagalah hati kami, agar kami tidak berpaling daripada Tuhan kepada iblis, dengan segala hal yang indah dari dunia ini. Kuatkan iman kami Tuhan, karena kami tahu kami bukan manusia yang sempurna. Kami percaya ketika kami bertekuk lutut di kaki Tuhan, maka Tuhan yang akan pegang tangan kami erat-erat dan memampukan kami untuk berjalan di tengah kesulitan yang ada. Hari ini kami melihat kesulitan-kesulitan di depan mata kami. Pandemi ini belum berlalu. Mungkin ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan secara finansial. Dan hari-hari ini ada banyak jemaat-jemaat kami dan rekan-rekan kami yang sakit karena perubahan cuaca, hujan, mendung, dan kami melihat begitu banyak yang sakit. Biarlah Tuhan juga menguatkan iman setiap jemaat kami, agar tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun kami tahu tubuh kami lemah, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bapa, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berotoritas dan pegang tangan kami, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.